Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baik, untuk video pertama ini kita akan mulai membahas latihan soal persiapan asesmen madrasah. Semangat ya. Oke, kita langsung aja untuk nomor satu. Nah, di nomor satu ini materi tentang bilangan bulat dan pecahan. Dan ini merupakan materi kelas 7. Coba perhatikan baik-baik ya semuanya. Jadi, di sini diberikan beberapa bilangan dan juga operasinya, ya. Kalian harus menghitungnya atau mengoperasikannya dengan teliti. Nah, perhatikan di sini ada negatif 16 ditambah 16 dibagi negatif 2 dikurang negatif 3 dikali 11. Nah, perhatikan dan ingat kembali ya, jika ada operasi kurang tambah bagi kali, dahulukan yang bagi dan kali, ya. Oke, jadi kita kerjakan sama-sama. Perhatikan ya, di sini ada yang tanda bagi dan ada kalinya juga. Berarti kita kasih tanda kurung dulu ya. Jadi kita kasih tanda kurung biar dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kita tebelin ya pennya biar lebih terlihat. Jadi kita kerjakan dulu ini. Kita kerjakan dulu ini dan yang ini. Nah, ya. Berarti negatif 16 kita taruh lagi. Ditambah, nah ini kan 16-nya positif. Duanya negatif. Berarti kalau positif dibagi negatif, hasilnya nanti akan tetap negatif. Ya. Oke. Awal segera mengingatkan kembali ya, kita coba ingat bareng-bareng ya. Jadi kalau ada bilangan positif dibagi bilangan negatif, maka nanti hasilnya tetap negatif. Ya. Kemudian kalau bilangan negatif dibagi dengan positif, maka nanti hasilnya tetap negatif. Ya. Kemudian jika ada bilangan positif dibagi dengan bilangan positif juga, maka hasilnya positif. Ya. Tapi kalau bilangan negatif dibagi bilangan negatif, nah ini akan menghasilkan nilai yang positif. Nah, jadi kalau dari sini bisa kita lihat ya, kalau tandanya berbeda, maka hasilnya akan tetap negatif. Ya, tandanya berbeda, hasilnya akan negatif. Tapi kalau operasinya dengan tanda yang sama, ya seperti ini nih, plus, plus, maka tetap plus. Nah, min, ini juga min, tandanya sama, maka menghasilkan jawaban yang positif. Ya, min bagi min itu positif. Ini juga berlaku untuk operasi perkalian, ya. Jadi pembagian perkalian sama. Nah, jadi kita balik lagi ke sini ya. 16 dibagi negatif 2 itu jadi negatif. 16 bagi 2 itu adalah 8 ya. Nah, kemudian masih dikurang hasil kali min 3 dikali 11 ya. Sama kayak tadi ini eh, perkalian bilangan negatif dengan positif ya. Sehingga menghasilkan bilangan negatif juga ya. Ini ya sama dengan seperti yang ini. Positif, kebalik. Yang ini sama seperti yang bawahnya ya. Bawahnya itu ada ini kan negatif ya sama positif menghasilkan jawaban negatif ya. Berarti ini menghasilkan negatif juga ya. Negatif 3 dikali 11 berarti negatif 33. Nah, sekarang perhatikan di sini operasinya tinggal penjumlahan dan pengurangan. Tapi sebelum itu perhatikan juga di sini ada dua tanda, yaitu tanda kurang ketemu tanda negatif ya. Yang mana? Yang ini ya, min sama pengurangan. Nah, seperti ini bisa kita sederhanakan tandanya ya. Min dikali dengan min, kita di tandanya sama nih, berarti berubah jadi tanda positif. Sehingga jadi positif 33 ya. Nah, ini 16 kita turunkan lagi. Nah, juga sama nih, ada dua tanda nih. Jadi kita sederhanakan plus dikali min. Mana plus kali min?
min ya, plus min berarti hasilnya tetap berarti min 16 min 8. Nah, masih ditambah 33. Sehingga min 16 min 8 plus 33. Nah, kita hitung urut aja ya. Min 16 min 8. Jadi kayak kita misalnya pakai permisalan biar kamu bilang. Kamu main kelereng. Tapi main pertama itu udah kalah 16. Kemudian pas main lagi yang kedua kalah lagi 8. Berarti total kekalahan itu jadi makin banyak kan? Ya, jadi berapa? Yaitu jadi min 16 tambah 8. Yaitu 28 berarti 24 ya. Nah, berarti negatif 24 nih kalahnya makin banyak ya. Jadi bukan yang berkurang, tapi makin banyak negatifnya. Kemudian masih ditambah 33. Nah, sekarang negatif 24 ditambah 33. Nah, sekarang lebih lagi gini. Kamu, nah tadi kan udah kalah 24 ya, yaitu 24. Kemudian pas main lagi ternyata menang 33. Sehingga sekarang keren yang kamu punya berarti sisanya kan? Ya, berarti 24 sama 33. Nah, sisanya berapa nih? 13 dikurang 4 itu 9. Nanti yang pinjem ya. Nah, berarti, satu sih. Dua ya. Ini habis 2 sama berarti sisanya 9. Dan positif ya. Kenapa? Karena ini negatifnya lebih kecil daripada yang bilangan positifnya. Sehingga hasil akhir juga akan tetap positif. Ya, jadi bedakan untuk operasi penjumlahan dan juga operasi dari kali sama bagi ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, boleh ditanya. Nah, selanjutnya kalian latihan ya, latihan ini ditulis di buku latihan masing-masing ke matematika. Jangan lupa pakai ya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kayak tadi yang sudah contohkan di nomor yang di atas ya. Kayak kita next. Untuk soal kedua, yaitu masih berkaitan dengan bilangan jawaban pecah. Tapi di sini soal cerita. Ya, jadi perhatikan baik-baik, disimak ya. Ini soal ceritanya Budi mempunyai tali 6, 5 per 6. Oke, jadi mula-mula ada 6, 5 per 6 ya. Kemudian membeli lagi 1 per 3. Berarti kalau membeli lagi, talinya bertambah ya. Berarti kita kasih tanda plus. Kemudian tali tersebut digunakan untuk mengikat kardus nih. Di sini katanya digunakan. Berarti kalau digunakan itu dikurang. Oke, kurang berapa? 3, 3 per 4. Nah, digunakan untuk mengikat kardus sama mengikat karung. Berarti udah dipakai kardus, dipakai juga buat karung. Berarti dikurang juga ya. Ikat karung, tadi yang sama mengikat kardus. Berarti dikurang. Jadi kita 1, 2 per 3. Nah, jadi berapa sisanya? Nah, sisanya itu adalah jawaban dari hasil operasi ini. Ya. Nah, gimana cara menyelesaikan operasi ini? Operasi pecahan ya. Berarti kamu bisa kerjakan berurutan aja ya. Nah, satu persatu biar teliti menghitungnya. Ya, jadi pertama kita hitung dari yang awal ini ya. Jadi kita jumlah dulu ya, kita jumlah, kita cari hasil dari penjumlahannya. Nah, tapi sebelum itu, ini kan pecahannya pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu kan gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan. Nah, sehingga biar kita bisa lebih gampang hitungnya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Supaya ingat ya bentuk pecahan biasa. Ya, bentuk pecahan biasa itu, ya sebentar, maaf, sebentar. Oke, pecahan biasa itu bentuknya hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, ini kan dia contoh. Dia sudah sederhana dulu caranya. Nah, oke, saya ingat-ingat lagi bareng ya. Pen, pennya agak, oke, dihapus dulu ya. Oke, terus lagi. Nah, caranya mengubah ke bentuk pecahan biasa, ini kita kali hasil perkalianan nanti ditambah sama yang atas. Ya, jadi 6 kali 6 itu 36. Ya, 36 ditambah 5 berapa? Hasil 36 ini
ditambah sama yang atas. Oke, biar kamu nggak keder. Ini saya perbaiki lah Bang. Ya, agak banyak plus ya. Ini plus yang bawah. Ya, jadi pertama dikali dulu, terus baru ditambah ya. Jadi 36 ditambah 5 yaitu 40 berapa? 41. Nah, masih per 6 ya. Jadi penyebutnya tetap sama nih. Oke, ini udah jadi pecahan biasa ya. Sekarang kita tambah dengan ya satu lagi. 3 kali satu. Nah, ini juga sama ya. Dikali 3 ditambah satu. Berarti jadi berapa? 4. 4 per 3. Ya. Nah, ini udah sederhana ya bentuk pecahannya. Sekarang kita jumlahkan. Tapi ingat kalau di pecahan ini ya, syaratnya apa coba Mas pada ingat ya? Ya, penyebut itu harus sama ya. Sedangkan di sini penyebutnya belum sama, berarti belum bisa dioperasikan. Nah, cara menyamakannya gimana? Nah, kalau misalnya ketemu angka kayak gini, ini 6 sama 3. Berarti ambil angka terbesarnya ya. Ambil angka terbesarnya. Kalau angka terbesarnya itu bisa membagi angka satunya lagi atau ini kan 6 ini 3 ya. 6 apakah bisa membagi 6? Ya, bisa kan ya, yaitu 1. Nah, sekarang apakah 6 bisa membagi 3? Nah, bisa ya. Berarti kita ambil aja penyebutnya 6. Nah, itu cara gampangnya gitu. Ya, tapi kalau misalnya kedua angkanya itu yang paling besar nggak bisa membagi keduanya, kamu cari KPK-nya. Ya. Masih ingat cara cari KPK? Nah, 6, 3. Cara sebutnya gini aja ya. Pakai syarat aja. 6, 3 berarti angka yang bisa dipakai itu angka 3 ya. Yang 3, 3, 23, 1. Pokoknya kalau KPK itu dibagi terus sampai hasil bawahnya itu 1. 3, 3, terus 3 bagi 3, 1. Nah ini nggak apa karena udah 1 ya turunin lagi. Nah berarti KPK-nya yang mana? Ini. Yaitu 3 kali 3. Oh maaf ada yang salah hitung ya. Astagfirullahaladzim. 6 bagi 3 itu 2 ya. Oke. Jadi emang harus gitu ya. 6 bagi 3, 2. Nah di sini kan 2 belum berubah jadi angka 1 ya. Nah, berarti 2 biar jadi 1 dibagi berapa? Ya dibagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1. Oke. Berarti KPK-nya ini nih, yang di sebelah kiri ini adalah hasil KPK dari 6 dan 3 ya. Sehingga penyebut yang bisa kita pakai yaitu 3 kali 2 ya. Atau nilai KPK-nya 6. Sama kan? Sama ya. Nah, kita balik lagi ya. Kemudian sekarang karena penyebutnya udah kita samain, caranya diingat lagi. 6 dibagi sama 6 berapa? 1. 1 dikali sama angka pembilangnya. 1 dikali 41 ya, 41. Gitu ya. Terus sekarang yang berikutnya 6 dibagi 3 berapa? 2. Nah, 2 dikali sama bilangan yang di atasnya atau pembilangnya. Berarti 2 kali 4 8. Gitu kan? Nah, sehingga hasilnya berapa nih? 41 tambah 8. 41 tambah 8 itu 50. Enggak sampai 50 ya. Cuman 49 per ya. Oke, kita udah dapat hasil dari penjumlahan ini ya, yaitu 49 per ya. Nah, sekarang 49 per 6-nya akan kita kurang dengan ini dan ini. Oke. Tapi sebelum itu kita ubah juga jadi bentuk pecahan biasa. Ya, kenapa? Biar lebih memudahkan kamu buat hitung. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi gimana caranya ngubah ke pecahan biasa? Ya, dikali terus ditambah. Oke, 4 kali 3 berapa? 12. 12 ditambah 3 berapa? 15. Bawahnya masih tetap sama ya, 15 per 4. Nah, sekarang yang satunya lagi ya. 3 kali 1 berapa? 3 tambah 2 berapa? 5. Iya, berarti 5 per 5. Oke, sekarang udah jadi pecahan biasa semua. Kita pindahin ke sini ya. Oke, berarti karena ini kan udah kita sederhana nih hasil penjumlahannya ya. Kalau mau satu-satu biar lebih teliti juga boleh. Berarti 49 per 6 dikurang 15 per 4.
Mau langsung pun juga nggak masalah ya. Ya karena nanti ini kan harus kita hitung semua ya. Dibebaskan mau hitung yang dua ini dulu dan baru hasilnya dikurang yang terakhir, yang per 3 boleh, mau langsung habis dikurang lagi langsung juga nggak apa-apa ya. Intinya berurutan aja ya. Nah, tapi di sini kan jadi ada 3 bilangan yang berbeda ya. Sedangkan tadi syarat operasi pengurangan sama penjumlahan itu penyebutnya harus sama ya. Jadi di sini ada 6, 4, 3. Berarti kira-kira kita ambil berapa ya yang bisa membagi ketiganya. Ya, sama kita pakai KPK-nya aja ya. Karena kalau ambil angka terbesar 6, 4, 6 nggak bisa membagi 4 ya, nggak membagi habis. Nah, tapi kalau yang ketiganya bisa sih. Nah, tapi kan nggak bisa kita pakai di 4, sehingga kita harus cari KPK-nya dari 6, 4, dan 3. Oke, pertama ambil angka berapa dulu? Mungkin 3 dulu aja ya. 6 bagi 3, 2. Terus 4 bagi 3 nggak bisa. Jadi kita turun aja lagi. 2 bagi 3, 1. Sekarang tinggal yang angka 2 sama 4. Berarti yang bisa sama-sama bagi mungkin kita ambil 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi tinggal yang angka 2 nya kita ubah juga biar jadi angka 1 ya. Jadi tinggal dibagi berapa? Bagi 1 bagi 2. Oke. Jadi 1, 1, 1. Semuanya udah 1 ya. Ini cari KPK ya. Buat apa tadi? Menyamakan penyebut. Oke. Nah, berarti KPK yang mana ini? Yang di sini ini KPK. Kita kali ya. Berapa? 3 kali 2 kali 2. Yaitu 6 kali 2, 12. Nah, berarti kita bisa ambil angka 12. Nah, ini sesuai ya. Kenapa? Karena 12 bisa membagi 6, 12 bisa membagi 4, 12 bisa membagi 3. Nah, sekarang 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 49 berapa? Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Pokoknya harus teliti. Kenapa kalau nggak teliti? Ya, salah hitung dikit, jawabannya jadi nggak ketemu di option ya. Oke, kita hitung 49 dikali 2, 18, 1, 98. Ya, ya. Oke, gitu. Oke, 98 dikurang. Nah, sekarang 12 dibagi dengan 4. Berapa? 3 ya. 3, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 15 berapa? 45. Ya. Terus sekarang yang ini. 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 5. 20. Ya benar ya? Sekarang kita kurang semuanya. Ini bukan tanda plus ya, salah tulis. Ini dikurang semua kan, karena tadi kan dipakai. Ya, kalau dipakai berarti kan berkurang tuh kalinya. Ya. Nah, sekarang kita kurang, susun ke bawah aja ya, biar lebih teliti. Berarti 98 tadi, ya, dikurang 45. 8 kurang 5 jadi 3, 9 kurang 4 jadi 5. Saya dikurang 20. Jadinya berapa? 3, terus juga 3 ya, berarti 33 per 12. Ini udah jawabannya. Tapi apa ada di option 33 per 12? Nah, nggak ada. Berarti hasil akhir ini harus kita ubah. Balikin lagi ke bentuk pecahan campuran. Nah, ingat nggak cara ngubah ke pecahan campuran? Oke, kalau lupa disimak baik-baik ya, biar bisa. Kita turunin dulu biar spesialnya. Oke, di sini aja ya, di paling pinggir. Jadi caranya 33 dibagi 12 ya, kayak pembagian biasa aja. Kayak gitu. Ya, jadi yang pembilang taruh dalam, yang pembaginya itu adalah penyebut yang taruh luas ya. Sekarang kayak biasa, bagian 12 kali berapa yang menurut 33 kali 2 kali 3, nah, saya kali 2 ya. Karena kalau kali 3 lebih dari 33. 2 kali 12 berarti 24. Kita kurang berarti 9. Terus ini habis ya. Nah, berarti jawabannya 2. Sisanya taruh di atas, pembaginya taruh di bagian bawah. Nah, jadi jawabannya 29 per 12. Udah ada belum di option 29 per 12? Belum ada nih. Wah,
harus gimana lagi? Ya, kan kita bisa sederhanakan lagi. Ya, kenapa bisa disederhanakan? Karena di sini lihat angkanya 9 sama 12. Sama-sama bisa kita perkecil, yaitu dengan dibagi angka 3. Ya kan? Ini khusus buat pecahannya ya, yang bilangan buat ini udah benar. Ya, berarti jawabannya di antara A atau D gitu kan, karena depannya 2. Kita bagi 3, 9 bagi 3 berapa? 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Nah, berarti jawaban akhirnya adalah yang mana? A atau D? Yang ya, yaitu 2, 3 per. Ya, oke. Jadi, seperti itu ya. Untuk soal cerita operasi bilangan pecahan. Oke. Nah, ini kalian coba latihan. Dilanjut ya. Jadi tadi nomor 1, terus dilanjut bawahnya kerjakan nomor 2. Pakai cara, jangan lupa. Oke, kita naik soal nomor 3. Nah, ini masih tentang soal cerita. Ya, soal cerita operasi bilangan. Sini oke, perhatikan baik-baik. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3. Oke, biar lebih, ya, jadi gini, kalau ketemu soal cerita, jangan pusing dulu ya lihat tulisan yang banyak ya. Kamu bisa kok petakan gitu ya, hal diketahui ya, biar apa? Biar lebih mudah mendapatkan informasi ya. Nah, di sini kan kalau benar itu skornya 3. Berarti bisa kita tulis nih, skor benar itu 3 ya. Terus jawaban salah diberi skor -1. Berarti kalau salah skornya dikurang 1. Terus kalau nggak jawab berarti kosong ya. Ini ibu kasih ini lambang ya BS. Benar salah kosong. Kalau kosong skornya 0. Kemudian dari kompetisi itu ada 40 soal ya. Jadi total soalnya ada 40. Jadi hanya menjawab 31. Oke. Jadi cuman diisi diisi 31 ya. Nah, yang benar 28. Oke, benar itu 28. Berarti kalau di sini 31 benar 28, berarti logikanya selain dari 28 yang benar itu adalah jawabannya salah, ya kan? Iya, jawabannya salah. Berapa yang salah kita kurang aja, ya kan? 1 kurang 8, berarti 3. 3, terus 3 dikurang 1 kan pinjam tadi ya, berarti salahnya 3. Oke, kita udah dapat nih, benarnya 28, salahnya 3. Nah, yang belum didapat apa? Kosongnya, ya kan? Dia kosongnya berapa? Nah, buat cari tahu kosong berarti tinggal diapain? Ya, benar, total soal, ya kan? Total soal berarti tadi 40 dikurang sama soal yang diisi sama si siapa tadi? Si Dedi, ya. Dedi ngisi cuma 31, berarti 40 dikurang 31. Sehingga kosongnya berapa tuh? Kosongnya 4, oh, 9. Kosongnya 9. Ya. Yang ditanya adalah skor yang diperoleh Dedi. Oke. Kan tadi kita udah petain ya. Skornya itu ini. Skor dari tiap-tiap soal yang dikerjain. Bener, salah, kosong. Kita udah tahu kalau si Dedi ini, ya kan, benernya 28. Berarti tadi kan skor benar, kalau satu benar itu 3. Kalau dia benernya 28 nomor, berarti tinggal dikali 3. Kan 28 kali 3. Ya, kita tunggu bareng-bareng ya. 28 kali 3. Berarti 4, 10. Ya. Eh, bukan 24. Salah ya. 28 dikali 3. 24 dikali 2, 6. 8 kali. Sebenarnya berarti skor dia nih yang benar dapat 84. Kemudian salahnya 3. Ya, salah 3. Tadi kalau dia salah, skornya harus dikurang. Kan? Berarti kan, salahnya 3, berarti dia dikurang 3 skornya, min 3. Kan? Kemudian kalau kosong kan 0 ya. 0 kan nggak ngaruh. Ya udah nggak usah kita papain aja. Kita totalin yang ini aja ya.
skor benar sama skor salah. 44 dikurang 3 berarti skor dia sekarang itu 81. Setelah dikurangin yang salah ya. Ini berarti skor yang diperoleh di skor akhir. Sehingga jawabannya yang B ya. Itu ya. Nah, kalau misalnya ada yang masih belum paham boleh ditanya. Ini ya dilanjut. Coba dikerjakan seperti langkah-langkah yang sudah Ibu ajarkan ya. Atau kalau kalian punya cara cepat lagi nggak masalah ya. Jadi nggak harus sesuai sama banget caranya. Ya. Yang penting kamu bisa ekspor. Mungkin kamu punya cara yang lebih cepat nggak masalah ya. Itu pakai cara jangan tiba-tiba nembak A gitu tanpa tahu dapat dari mana. Oke? Next, sekarang kita masuk ke materi bilangan berpangkat kelas 9. Nah, ini sudah udah pernah kamu pelajarin ya pas semester 1. Jadi kita review lagi. Nah, di sini lanjut soal nomor 4 hasil dari 216 pangkat di 2 per 3. Nah, ini sebelum kita kerjain, kita review dulu nih sifat-sifat bentuk pangkat ya. Ini pernah kalian catat kok ya. Ntar kalau ada yang lupa ini boleh catat lagi atau sambil cek lagi catatannya ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau dia perkalian, pangkatnya beda tapi basisnya sama. Nah, ini kan basisnya sama-sama A ya. Nah, berarti pangkatnya bisa dijumlah ya. Kemudian kalau pembagian basisnya sama-sama A, pangkatnya bisa dikurang. Kemudian kalau habis pangkat habis pangkat dipangkatkan lagi, ya jadi A pangkat M, pangkatin lagi N, pangkatnya boleh dikali atau bisa dikali, ya. Kemudian kalau perkalian A dikali B, kemudian dipangkatkan N, nah, masing-masing ini punya pangkat N, gitu, ya. Itu pun untuk pembagian. Jadi kalau A per B ada dalam kurung dipangkatkan N, berarti masing-masing juga dipangkatkan seperti itu, ya. Kemudian ada suatu bilangan ya A pangkat 0. Nah, ingat ya, kalau pangkatnya 0 itu hasilnya 1 ya. Seperti 5 pangkat 0 ya, itu bukan 5 tapi 1 ya. 3 pangkat 0 nilainya berapa? Ya, 1 ya. Tapi dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan I. Terus nih, kalau pangkatnya negatif gimana? Ayo lihat lagi ya. Kalau pangkatnya negatif, itu bisa kita ubah jadi pangkat positif dengan membuat menjadi pecahan. Ya, jadi kita taruh di bagian penyebutnya. Jadi 1/A pangkat N. Nah, N udah jadi pangkat positif kan? Nah, gitu. Ini kalau misalnya ada tulisan kurang jelas ya, itu tulisannya A pangkat 1/N. Nah, ini kan bentuknya pangkat. Bisa kita ubah jadi bentuk akar. Ya, jadi sebenarnya ini akar. Akar ini berapa? Akar dari N ya. Ya, akar N dari A pangkat 1 ya. Jadi pembilangnya di dalam ya, yang jadi akarnya penyebutnya ini adalah besar akar. Oke. Tadi kan 1. Nah, ini kalau A pangkat N. A pangkat N per N berarti akar dari A pangkat iya. A pangkat N dari akar. Nah, ini huruf-huruf ini ntar itu ya angka-angka ya. Cuman ini karena kita beda sifat-sifatnya jadi dilambangkan dengan huruf ya. Oke, reviewnya sudah. Kita balik lagi ke atas ya. Lihat ya. Nah, ini hasil dari 216 pangkat 2 per 3. Nah, bisa nggak kamu cari kalau 216 pangkat 2 per 3 itu gimana? Apakah 216 ditulis sampai 2 per 3 kali? Nah, 2 per 3 kali itu gimana? Nggak bisa kan? Nah, sehingga kita bisa ngakalin, yaitu mengubah 216-nya jadi basis yang bisa kita hitung gitu ya. Nah, clue-nya atau kata kuncinya yang bisa buat kamu lebih mudah ngerjain, di sini lihat penyebutnya angka 3 kan. Berarti kita bisa cari berapa bilangan kubik atau pangkat 3, ya kan, yang hasilnya itu 216. Nah, kira-kira berapa? Bilangan pangkat 3 yang hasilnya itu 216. Nah, kita coba ya. Kalau 2, 216 enggak ya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oh, bukan.
Karena 8 jawabannya. Kita coba lagi 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Oh, bukan. Nah, kamu cek ya sampai ketemu 19. Nah, clue-nya lagi, di sini kan angka 6. Nah, kita bisa tuh kira-kira berapa sih bilangan pangkat 3 yang angka satuannya 6. Kita bisa ambil 6, ya kan? Kenapa? Karena dikali 6, dikali 6. Pasti akhirnya 6. Atau angka satuannya pasti 6. Ya kan? 6 kali 6, 36. 30. Nah, ini 6 kan angka belakangnya. Nah, 36 kali 6 itu 216. Ya, berarti 216 ini, ya kan? Kok ini angka 6? Bisa kita ganti, ya, atau senilai dengan 6 pangkat 3. Ya, nah, 6 pangkat 3 ini kita gunakan buat mengerjakan 216 pangkat 2 per 3. Ya. Tadi kan 216 sudah kita ubah jadi 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 ini masih dipangkatkan 2 per 3. Nah, ingat tadi ya, udah pangkat, pangkat lagi. Nah, udah pangkat, pangkat lagi. Yang ini nih. Ya kan? Pangkat, pangkat lagi. Berarti pangkatnya bisa dikalikan. Ya. Ini kita kali nih. Nah, ya. Nah, kita kali ya. Jadi, 6 pangkat 3 dikali 2 per 3. Nah, ingat, kalau perkalian pecahan, ini kan sama aja bisa kita sederhanain ya. 3 sama 3 kita coret 3 dibagi 3, yaitu 1. Jadi 1 kali 2, jadi berapa? 2, jadi 6 pangkat 2. Udah 6 pangkat 2 itu berapa ya? 6 pangkat 2 itu 36. Udah deh, dapat ya. Ada jawabannya nggak? Ada, yang mana yang B? Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kan kita nggak bisa nih pecahin 216 pangkat 2 per 3 itu berapa banyak 216 ya. Nggak bisa. Jadi kita sederhanakan dulu seperti itu ya. Berbeda dengan 2 pangkat 3 misalnya. Nah, kalau 2 pangkat 3 bisa kita jabarin ya, yaitu 2 kali 2 kali 2. Karena bentuk pangkatnya bilangan bulat. Tapi kalau bentuk pangkatnya masih bentuk pecahan, ya seperti ini, kamu harus ubah dulu ya basisnya. Biar bisa disederhanakan. Seperti ini nih, bisa kita ubah. Ikutin penyebutnya itu bisa jadi clue-nya ya, tapi bisa juga pakai cara lain sih ya. Pokoknya yang penting bisa disederhanakan. Oke, seperti itu ya. Kita next nomor berikutnya nomor 5. 81 pangkat 1/2 ini juga sama ya. Kan nggak bisa kita jabarin nih pangkat 1/2 gimana. Jadi 81. Lihat nih. Di sini angkanya 2. Ya kan? Nah, angka 2 berarti 81 ini bilangan kuadrat. Ya kan? Atau bilangan maksudnya 81 ini senilai dengan berapa pangkat 2 gitu. Atau kita bisa juga jabarin 81 ini kan sebenarnya kelipatan 3. Ya kan? Kelipatan 3 bisa juga kelipatan 9. Ya, kalau kelipatan 3, 3 pangkat berapa sih? Iya, 3 pangkat. Nah, kita jawaban aja ya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Oh, berarti 3 pangkat. Ya kan? Tapi kalau kita jabarin jadi kelipatan 9, berarti 9 kali 81 kan? Nah, atau bisa kita tulis jadi 9 pangkat 2. Nah, kira-kira mana nih yang lebih enak dipakai? Nah, yang bawah aja ya, karena nih udah sama-sama 2. Ya kan? Berarti ini kita kayak tadi ya, 81 pangkat 1/2. Berarti 81-nya kan tadi kita udah ngubah nih, yaitu menjadi 9 pangkat 2. Tapi masih dipangkatkan lagi 1/2. Nah, kayak tadi, ini kan pangkat lagi. Berarti pangkatnya bisa dikali. Ya. Nah, berarti 9 pangkat 2 dikali 1/2. Nah, ini kan kayak tadi nih. Ya, ini di atas nih, atau penghilang. Nah, kita 2/1 kan. Kalau nggak ditulis mah nggak apa-apa kan. Persala itu nggak kelihatan. Ini di bawah nih, jadi pembagian. Satu. Nah, sehingga jawabannya 9 pangkat 1. Ya, berapa 9 pangkat 1 ya? 9. Ada nggak jawabannya? Ada. Ya, itu ya. Oke. Ya. Ya, kita next lagi. Ini nomor 5 tadi ya.
Sekarang nomor 6. Hasil penjumlahan. Nah, nah, ini ya, Kak. Ingat kalau di bentuk pangkat, kalau itu tuh nggak bisa langsung dijumlah misalnya kayak 219 tambah 81 nggak bisa. Ya, kamu harus cari dulu ini nilainya berapa. Ini nilainya berapa. Nanti hasil dari masing-masing baru dijumlah secara manual. Ya, sebentar. Oh, kayaknya zoomnya tuh. Nah ya, baterainya sudah. Nah, jadi tadi kan kita udah ngitung nih. Jadi sebenarnya ibu bikin soal biar nggak usah dihitung lagi, tapi nanti kamu bisa lah ya mahamin ya. Karena kita tadi kan udah ngitung nih 216 pangkat 2 per 3 itu nilainya berapa? 36. Iya, ditambah 81 pangkat setengah tadi berapa, Sam? Iya, berarti 36 tambah 9. Itu jawabannya 45. Jawabannya yang D ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kamu harus hitung masing-masing baru dijumlah ya kalau ketemu soal seperti ini. Oke, ini dicoba latihannya latihan 4, 5, dan 6. Ya, caranya sama. Oke, ini membentuk akad, tapi mungkin di video berikutnya ya, karena baterainya sudah habis. Jadi kita selanjutnya akan bahas, ini sudah masih dalam satu bab ya, ini subbab nih. Ya, bentuk akar itu lanjutan dari bentuk pangkat. Ya, udah pernah kalian pelajarin ya. Kita review ulang. Ntar kita akan bahas juga bentuk baku ya dan penyajian data serta ada statistika untuk video di minggu ini. Oke. Ya, Ibu stop dulu ya. Assalamualaikum. Nanti kita lanjut lagi.